Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah terus hadir mengalir ke dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Segala puji hanya milik Allah, rahmatnya semata, kasih sayangnya semata. Kita dengan kaki langit kita hadir di rumah yang berberkah dalam Pak Abin ini. Kabar sehat walafiat. Sehat semua sehat? Sehat semua sehat? Seger semua seger? Hatinya padam? Kantongnya kadel? Salam dan salam kita sanjungkan kehebaan manusia agung, manusia pilihan, dikasih Allah. Contoh yang terbaik, role model yang kita harus jalan-jalannya adalah Nabi Muhammad SAW. Terus pasana, contoh yang terbaik yang kita akan terus dan terus jalan-jalannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat pun terus bersalawat pada Nabi. Allah dan malaikat banyak salawat. Oke, kita akan banyak salawat. Selanjutnya taslima ya, tunduk patuh ikut ajaran istilahnya. Semoga kita menjadi bagian yang masih kasih Nabi, yang tak hidup sezaman, yang tak pernah bertatap muka, tapi kita terus ikuti ajaran-ajarannya. Kita ikhtiar agar kita terus derek tunduk patuh pada ajaran beliau, dan sehingga kita menjadi umat yang dihidup. Ya Bapak Ibu, selamat datang kembali di pengajian kita di beruang ini pasca Idul Fitri hari pertama ini ya. Ya masih dalam suasana Syawal, minal aidin wal faizin. Semoga Allah mengabulkan permohonan doa kita semuanya. Amin ya. Mohon maaf segala kurang itu ya, dan kita harus berbenah diri untuk bagaimana terus meningkatkan posisi yang lebih baik. Bapak Ibu Allah, pada malam ini kita akan sharing sambil dengan judul nama time mastery. Boleh jadi materi-materi kita memang agak kita mengernyitkan dari, karena boleh jadi biasa ngaji cuma guyon-guyon, ketawa-ketawa gitu ya. Di sini diajak pikir gitu. SOK ini pilihan kami Bapak, agar kita terus maju Bapak. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang sama, berulang, berarti kita tidak bertumbuh. Untuk bertumbuh ternyata mesti ada sesuatu yang baru. Ketika nggak melakukan sesuatu yang baru, maka pertumbuhan tidak ada. Maka selamat datang di pengajian yang mungkin kita agak pusing, mungkin kita agak mengerjakan dahi, mungkin nggak mikir Bapak Ibu. Tapi insya Allah ini sebuah pengajian yang buat kita terus bertumbuh lebih baik. Amin. Siap? Siap ya. Ngantuk muncul mau bicaranya lah gitu ya. Karena apa Bapak Ibu, saya mestinya dan Mas Amin bisa aja memberikan materi sini guyon cekakaan bisa. Tapi itu bukan pilihan kami, karena sudah banyak ustaz lain yang memilih seperti itu untuk merawat iman. Nah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu iman sudah baik, maka kita naikkan levelnya gitu. Maka diajak analisa, diajak evaluasi, diajak itu semuanya. Hanya dengan cara itu, insya Allah kita akan ngaji. Amin ya. Ya malam ini Bapak Ibu kita akan sharing, judulnya time mastery. Time itu waktu, mastery penguasaan waktu. Jadi kita akan belajar pelan-pelan karena tema tahun ini sampai nanti Syawal Ramadan tahun depan, sangat muprok bicara tentang time mastery saja, nggak yang lain-lain. Saya akan bicara time mastery saja, nggak yang lain-lain. Tema besarnya adalah bagaimana kita bisa menguasai waktu, bukan dikuasai waktu. Menguasai bukan dikuasai. Saya yakin di antara ibu pernah iseng-iseng cuma pegang HP, gadget, hanya scrolling gitu kan ya, iseng-iseng, tapi iseng-iseng bisa akhirnya setengah jam, 1 jam, 2 jam ya Pak ya. Betul? Berarti ya Allah, jam 1 wong turu. Sing didelok cuma muter-muter ora jelas kabeh. Pernah ngalami? Atau tangga datang ngobrol berlama-lama.
dengan alasan karena enak karo tangga dhewe. Iya. Tapi sekian waktu, Bapak Ibu, lewat bergulir kita menjadi namanya killing time. Gawean keter, numpuk-numpuk. Gara-gara apa? Hanya numpuk-numpuk. Boleh jadi di antara kalian pernah mengalami jengkel kamu seseorang, jengkel berjam-jam, berminggu-minggu bahkan. Ketawa kan? Jadi misalnya nanti banyak waktu-waktu kita ini mengalami namanya killing time atau wasting time. Bahkan tidak cuma killing time, tetapi bahkan sebagai destruktif, rusak. Ibu-ibu semua kerudungan di sini. Tapi saya tidak yakin di antara ibu pun pelanggan, penikmat film pornografi. Kerudungan, tapi nama sinetron sing isine elek-elek. Ibu-ibu boleh jadi kerudungan, tapi pas pergi langsung goyang reki. Jadi banyak orang tanpa sadar dikuasai oleh waktu. Akhirnya orang sempat nih ngobrol berlama-lama sempat. Ngaji orang sempat nih scrolling bisa berlama-lama. Halo? Yes, itulah ya Bapak Ibu, kita sang penguasa waktu. Karena waktu ini kita yang punya. Tetapi kalau kita nggak tahu ilmunya Bapak Ibu, maka kita dikuasai waktu. Ibu, saya pun begitu. Saya bisa ngomong kencang gini ya karena ada pengalaman kan. Pengalaman ngambil waktu zaman dia break gitu kan ya. Ya kan. Balapan 58, nah sama-sama bisa berjam-jam gitu ya. Ngebreak itu bisa berjam-jam. Mau ngobrol rambut itu babar belas. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami berjam-jam nonton video. Sama. Nah, Bapak karena saya terus belajar, alhamdulillah kasih Allah, akhirnya tahu kesalahan-kesalahan saya dan akhirnya mulai saya dandan. Hari ini pun saya masih dandan awak. Nah, saya sedang mengajak Bapak Ibu untuk bareng-bareng dandan awak. Mau? Kerso? Kita akan belajar pelan-pelan Bapak Ibu agar apa? Ya agar kita waktu-waktu kita mendekatkan dan tujuan kita pada guru-guru kita. Oke, maka malam ini Bapak Ibu judulnya Time Mastery dan subjudul langkah awal membangun mahakarya. Mahakarya itu karya-karya agung, karya indah, karya besar gitu ya. Oke, itu misalnya. Nah, bisa mati. Oke, mengawali sharing ini Bapak Ibu, ada sebuah surat yang sangat kita hafal, paling sering kita baca dalam sholat. Kenapa paling sering? Karena pendek tok. Paling sering kita baca, ya. Paling sering kita baca. Paling dua yang kita baca. Jadi pasangannya asar itu apa? Qulullah kalau ina ada. Padahal ayatnya 114 satu ya. Kalau An-Naba, An-Nisa, Al-Baqarah, atau Bah. Nanti ketemunya Al-Asr, Qulhu, Ina Taina, apa namanya? Wes itu ya. Hah? Ini angzalnya lah lumayan. Ini apa ini 3 sama. Ya, Ibu surat ini luar biasa. Ramadan ini ada pemahaman yang sangat dalam. Bahkan Ramadan Bapak Ibu saya sangat mendalami tentang surat ini, nggak tahu saya kok merasa ada keterpanggilan. Ada betul mendalami ini, termasuk di YouTube, sama nonton YouTube banyak. Nontonnya di Gus Oyung tafsirnya tentang Al-Asr, Ustaz Hadi Hidayat Al-Asr. Siapa lagi ya jadi Ustaz yang Profesor Presihab Al-Azhar. Jadi saya ambil kata kunci tafsir Quran surat Al-Azhar.
Maka muncul begitu banyak orang-orang cukup kredibel secara keilmuan saat dalami belajar ini. Dan Masya Allah, Bapak, akhirnya karena dalam ini sampai akhirnya belajar kembali filsafat, dalami filsafat. Filsafat namun filsafat waktu, filsafat kerugian, Bapak. Jadi penelangi filsafat, Bapak. Dan waktu kerugian. Nah, Bapak, surat ini membuat saya sampai tersyukur. Ya. Saya banyak dolim, sadar saya banyak dolim. Karena selama ini betul menyia-nyiakan. Karena surat Al-Asr ini, Bapak Ibu, pendek banget, Bapak Ibu. Tapi pendek ini isinya dalam padat. Bahkan Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, beliau itu seorang penghulu mazhab, ya, yang keilmuannya, yang kesolehannya tidak diragukan, begitu. Beliau bahkan sempat mengatakan, Bapak Ibu, bahwa jika saja dalam Al-Quran hanya berisi satu surat, maka Quran surat Al-Asr cukup. Karena substansi, hakikat, esensi ajaran ada di sini. Luar biasa. Ada riwayat, Bapak Ibu, semenjak turunnya Quran surat Al-Asr ini, ternyata para sahabat pada pas kumpul tadi pasar tadi mana. Setelah selesai, Bapak Ibu, itu saling mentalkin, kamu mentalkin. Mental itu membimbing, memandu, mendikte. Jadi pasar, habis pasaran, habis sopong, langsung satu, wal asri, inna insana, lafil muslim, apa itu? Saling mentalkin. Kenapa? Karena jangan sampai merugi, gitu. Dan sebagainya, luar biasa nih ya. Mari kita tabur dengan surat ini. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah. Kalau bersumpah itu penting banget. Kalau sampai melalui surat Allah bersumpah, itu pasti very important, sangat penting kalau Allah bersumpah. Yang luar biasa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, ternyata semua surat yang dengan sumpah semua berkait dengan waktu. Wasyamsi wadduha walaili wal asri. Jadi ada di secret, ada rahasia waktu ini, Bapak Ibu. Sama-sama Allah bersumpah. Oke. Kalau salah sih. Wal asri, demi masa. Masa itu waktu. Kalau misalnya asar itu sore, menteng misalnya, closing. Demi masa, ya. Innal insana, sesungguhnya insan, semua manusia merugi. Semua manusia apa? Merugi. Apa, Ibu? Merugi. Apa? Merugi. Illa. Jadi kabeh wong rugi, Bapak. Illa, kecuali, saya kira secara surat kita dapat semua artinya. Kecuali yang ada 4 indikatornya. Ada berapa? 4. Yang pertama amanu beriman kepada Allah. Kemudian ada 6 itu, oke. Bentuk aplikasinya dari ibadah-ibadah kita dan sebagainya. Amanu. So, artinya kita dapat semuanya. Wa amilus solihati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, oke. Amanu terus apa? Wa amilus solihati. Nah, kalimat wa itu da. Nah, menarik di sini wa amilus solihati. Kita kan babar di wa amilus solihati ini begitu. Menarik, Bapak Ibu. Boleh jadi Bapak Ibu sudah soleh belum? Sudah belum? Wis ngaji, Pak. Wis sholat, Pak. Wis sedekah, Pak. Wis dadi panitia santunan, Pak. It's very good.
Tapi butuhkah amal soleh? Kalimat ini Bapak Ibu mewakili kalimat amilus solehati, amal soleh, beramal soleh. Nah selama ini Bapak Ibu hormati, kita mengartikan mengenai amal soleh itu amal sing apik, sing ora dilarang Allah. Selesai ya? Kan gitu aja, betul? Aku sing amal soleh kok sampai karo tangga. Aku sing ora rugek keliyan, ora rugek keliyan. Padahal Bapak Ibu dalam Quran ini, dalam surat ini Allah memakai amal soleh. Padahal amal yang tidak buruk itu namanya amal thayyib. Lawan kata dari tindakan buruk itu thayyib. Jadi kita orang maling itu thayyib. Kita orang rasani tonggo thayyib. Kita nggak berbuat maksiat thayyib. Tapi amal soleh nggak? Belum tentu. Karena amal soleh tahu dulu. Amal soleh saya belajar Ustaz Hidayat yang ini. Amal soleh apa yang terus bertumbuh tambah baik itu tidak amal soleh. Amal soleh itu terjadi pertambahan. Amal soleh terjadi terus berkemajuan. Amal soleh itu ada progresnya. Gitu loh Ibu. Ibu-ibu, bapak, perawat anak, didik anak, amal soleh apa amal thayyib? Amal soleh apa thayyib? Tergantung saya sinau. Tidak tambah didaktik cara ngomongnya, nggak pernah tambah mendidik, nggak tambah. Itu namanya beramal thayyib. Halo? Ibu-ibu dengan suami amal soleh apa thayyib? Jangan-jangan thayyib. Tapi thayyib banget ngomong. Jadi kalau amal thayyib berarti layanan kita pada pasangan semakin meningkat. Gitu. Kalau cuma flat itu thayyib. Nek tambah buruk mengalami degradasi itu namanya mungkar gitu. Oke. Halo. Ibu, bapak-bapak ngisi kotak infak tadi amal soleh atau amal thayyib? Soleh atau thayyib? Soleh atau thayyib? Apa jadi soleh? Pertambahan pinggir 2.000, 2.500, 3.000. Atau tetap 2.000 di sini, tapi tempat lain terjadi peningkatan. Ketika seprono seprene dulu kala hingga sekarang setiap enak 2.000 ning kono tok itu amal thayyib. Halo? Bapak Ibu ngaji ini amal soleh apa thayyib? Tergantung. Thayyib nek yo siap-siap tenanan, buat kuwi mempelajari piye meneh, googling, terus dicari bisa praktek, bisa ini itu soleh. Tetapi Bapak Ibu nek ngaji roh bar meneh ketemu meneh bla 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 itu amal thayyib. Nah, Bapak Ibu, kita mau merugi atau beruntung? Beruntung atau merugi? Beruntung merugi? Maka kita memastikan amal-amal kita terjadi progres. Amal-amal kita mengalami peningkatan. Amal-amal kita mengalami pertumbuhan. Amal kita mengalami perbaikan. Amal-amal kita semakin meningkat dan meningkat. Itu baru amal soleh. Itu satu ciri bahwa kita bukan termasuk orang yang merugi. Lanjut. Sampai sini bisa dipahami penasarannya. Sampai sini bisa dipahami. Siapa yang belajar sesuatu siap beramal soleh? Ya, siap. Selanjutkan ya Ibu ya. Oke. Saya akan lanjutkan dengan sebuah metafor perumpamaan namanya Belanda sholat subuh. Belanda sholat subuh.
Saya tanya Bapak Ibu, sekitaran Bapak Ibu, sekitaran Ranggen ya, bukan ini Karangkowen, sekitaran perumahannya Mas Rifki, Mas Wiwit, sekitaran perumahan sana, sekitaran perumahan di sini beruang ini, beruang. Ada nggak yang Islam ini merasa sholat? Ada? Ada tidak? Ada tuh banyak. Berhubungan bareng loh pada waktu itu. Oke? Ada? Saya pernah sholat bablas ada? Ada? Kalau sholatnya bablas orang, berarti subuhan ya orang. Iya, mana subuh. Jadi tipologi orang subuhan yang pertama bablas orang subuhan. Alhamdulillah kita tidak di situ. Ini sayangnya Allah. Betul ya? Alhamdulillah. Dia baik atau buruk? Oh baik, wes ada sampai belum Islam wes sampai ngaji kalau orang sholat wes sampai. Cuma kerugiannya ini yang pertama Ibu G. Jadi saya mati dia sholat subuh pas jam subuh, yang lain pun belum. Yang kedua, ada nggak Bapak Ibu sekitaran kita, sekitaran Bapak Ibu sing sholatnya bentok ada? Ada? Ada nggak? Bang ini kan kota takmir, jadi ngerti wilayah ini. Ada? Bentok. Buru-buru bentok, belas-belasan aja banyak, gitu ya? Kalau bentok berarti subuhannya juga bentok. Ini tipe yang kedua. Nanti saya ingin Bapak Ibu bisa bilang aku tipe yang mana. Tipe yang ketiga Bapak Ibu, dia ya sholat subuh, tapi berpikir yang penting 5 waktu aja nanti belum, aja nanti kelalen. Baik. Subuhannya jam 6, setengah 6, setengah 7, jam 7. Parahnya dengan duha. Ya sampai. Semua baik. Wes sadar, wes sadar. Semua baik. Oke, baik saya mati. Itu tipe yang berapa nih? Ketiga. Yang keempat, ya subuh awal waktu, tapi di rumah ada. Apa? Oke. Dan yang berapa tadi? Yang kelima, Ibu, dia sholat subuh yang diawali dengan sholat malam. Mungkin baca Quran, tilawah, tadarus, sholat fajar, closing witir, kemudian ke masjid, bahkan ke masjid jujur di kota infak, kemudian qobliyah, antara qobliyah dengan iqamat betul-betul berdoa karena itu waktu mustajabah. Baris pertama, sholatnya ditenani, baru sedikit tenangan, itu di level 5. Dan Bapak Ibu ada di level 5 ini. Ya toh? Ya toh? Baik. Bapak Ibu kita semua di level 5 apa? Oh, jadi gua apa ini? Level 5 semua kan? Wajah-wajah tahajud kelihatan itu semua. Nah, jadi ternyata untuk sholat subuh Bapak Ibu ada 5 tipologi. Nah, menariknya Bapak Ibu, nah ini paling menarik yang paling banyak kita bahas. Menariknya, sing ora sholat blong-blongan ya enak-enak lain. Tidak ada perasaan bersalah, happy, enjoy, betul? Sing sholatnya dongtek, bolong-bolong ya enak-enak. Sing sholatnya, sing penting sholat, gak tinggalin sholat, ya enak. Lagi? Sing sholat, neng omah ada langsung sholat, ya enak. Sing yang betul-betul mengawali sholat subuh dengan berbagai aktivitas ritual tadi dan juga enak. Ada semuanya enak. Ayo, foto-foto enak, pilih yang mana? Yang mana? Yang mana? Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nanti kita akan berhitung. Nah, itulah Bapak Ibu setiap orang memiliki bioritme.
bioritme, yaitu hidup ritme, irama hidup masing-masing yang khas. Masing-masing manusia punya irama sirkadian. Yang Bapak Ibu ini sangat pribadi, sangat khas, sangat spesifik. Masing-masing orang beda. Masing-masing kita punya gaya, masing-masing kita punya gaya bangun jam berapa. Setelah bangun ngapain? Oke? Ini ritme. Termasuk tadi yang sholatnya belum-beloman, itu juga ritmenya belum-beloman. Yang dontek-dontek, ritmenya begitu. Yang penting gak ninggalin sholat, ritmenya begitu. Yang disiplin di rumah, begitu ritmenya. Yang kudu melakukan masjid, itu ritme masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ternyata tubuh kita ini bak robot Bapak Ibu. Seperti apa Bapak Ibu? Pernah lihat robot Bapak Ibu? Nah, di TV di apa? Pernah lihat robot? Pernah ya? Robot itu ngerjain tugas-tugas tertentu, betul? Kenapa dia bisa ngerjain tugas tertentu? Kenapa? Ada programnya. Ada pengaturannya, ada robot yang ngelas, masak apa. Itu ada programnya. Jadi robot itu bergerak sesuatu karena apa? Karena didesain, dipola, dipattern agar menjalankan satu tugas tertentu itu. Nah, Bapak Ibu nanti perilaku kita juga robot, kita ini robot Bapak Ibu. Kita ini robot. Maka Bapak Ibu kalau kita bicara tentang ilmu psikologi, who am I? Siapa saya? Siapa saya? Jadi manusia ada terdiri dari 3 unsur. Berapa Bapak Ibu? Berapa? Yang pertama namanya mind. Angkat tangan monggo. Biar ingat mind, soul, body. Mind, soul, body. Mind, soul, body. Mind, soul, body apa body? Tubuh. Jadi ada mind itu pikiran, program, software, itu mind. Soul itu jiwa, roh. Kemudian body tubuh. Nah, tubuh ini adalah robot. Tubuh ini tempat eksekusi. Tubuh ini alat eksekutor. Eksekutor dari apa? Dari softwarenya, dari mind. Tadi orang yang ora subuh belas-belasan tadi, kenapa? Nggak ada software pentingnya sholat subuh. Makanya ya sok dagang ibadah sok, tapi ya sekarang. Artinya masing-masing ada programnya Bapak Ibu. Jadi tubuh ini tinggal programnya Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu saya bersyukur Bapak Ibu. Saya berangkat, ini belum pulang loh Bapak Ibu. Saya berangkat dari jam 1 hari dini hari Ahad. Ahad dini hari jam 1 pagi. Berangkat ke Pati Bapak Ibu. Karena apa? Pagi sekarang ada kegiatan. Malam ada dakwah di Pati Bapak Ibu. Di Pati. Kemudian seharian di Pati, tengah hari kemarin di Water. Mana sudah di Water? Setelah Water malam salah satu Solo Bapak Ibu. Di Solo. Dari Solo melayu rene ketemu Bapak Ibu belum balik Bapak Ibu. Maka lele mumpung dari mobil. Nanti balik Bapak Ibu, nanti balik kalau balik. Balik lah. Terus istirahat. Besok pagi Bapak Ibu subuh sudah di Candi Sari Bapak Ibu. Sing delok wong kosong men forsir. Sing delok kesel sing lakone apa meneh. Pertanyaannya, apa Ibu lihat saya yang letih, capek, berat gitu kah? Wajahku lihat, wajah capek, kesel gitu? Enggak, syukur Ibu. Kenapa? Ya ini kan cuma karena main gitu.
balda subuh tadi, sing bolong-bolong yang enak, sing disiplin yang enak, semuanya enak. Kan ini hanya robot yang tergantung softwarenya. Jadi beda antara yang melakukan dan tidaknya di softwarenya. Tadi di sini sama masuk mobil kan, di sini ada butitin. Karena yang boleh jadi besoknya udah dibutitin lagi. Ya, sudah dibutitin lagi kan. Ya bisa. Kalau besok malam saya ke Jakarta tadi dulu. Apa-apa kan tau? Jangan tidak loh. Tanjung Purun besok malam Rabu. Biar Kemis sudah di Jakarta, di Pusaka Nasional dulu kejadian banyak. Sehingga nanti ketika ngaji malam Jumat itu di tahun dulu fresh untuk kesel ini. Malah aku udah datang dulu sana gitu dan Jumat sore udah balik di Semarang udah dakwah lagi. Sabtu lagi udah di Masjid Jatisari. Ayo. Sore tempat lain, malam sudah di Taufik. Minggu pagi ada di Wonosobo di masjid. Ayo. Kok gelem-geleme? Karena software pro. Saya belum apa-apa, memang selalu apa-apa, saya ngurusin macam-macam. Guru kita, mursyid kita, gambarnya keren. Saben hari itu melayani ratusan untuk pengobatan dan tidak ada pakai empatnya. Bahkan saya nangis, ya Allah, terima kasih karena belum habis. Dalam teori ini, kenapa ini software program? Robot beliau yang kayak begitu. Kalau sini bisa diikuti? Apa berarti untuk Pak Bambang? No, enggak. Ini masalah pilihan hidup. Tetapi apapun itu kita mesti beramal saleh. Setuju ya? Setuju? Apapun yang kita lakukan mesti meningkat itu konsepnya. Gitu ya? Ini masalah pilihan hidup. Orang tidak harus clean, orang buat aku enggak. Ini cuma pilihan hidup saya. Saya sadar dan Allah sayang banget sama saya dijemput segitu macam-macam. Saya dikasih ilmu, dikasih itu, nama saya, ini rasa syukur saya. Lanjut. Siapa yang baca sampai hari ini? Siap beramal soleh? Siap. Jadi tema besarnya beramal. Apa tadi amal soleh? Terus berkembang, terus bertambah. Pada peningkatan, ada progres. Dalam bahasa bisnya ada delta D. Jadi setiap orang, Bapak Ibu, kembali memiliki bioritme. Karena setiap orang itu jadi robot atas program yang dia miliki. Berarti ketika dia mau berubah hidupnya, dirubah banyak programnya, mindsetnya, softwarenya, yang mesti terus diupdate. Ketika softwarenya tidak diupdate, maka yang dilakukan akan tetap sama dan berulang. Menurut saya, usaha cerita saya. Jika saja saya tidak ketemu Mas Mawat, tidak ketemu Kiai Saadi, saya ingin hidup saya nggak kayak gini sekarang. Aku selalu sering ngomah, nyetok bati. Tapi kalau digenjreng, apa digenjreng? Dibongkeng, dimasukkan program 14 tahun, bukan 14 bulan, bukan 14 minggu, 14 tahun sepekan sekali dikorok ibu ibu. Lebat ini kalau termasuk istriku tidak kemana-mana, tapi membiarkan suaminya pergi. Oke? Itu kalau tidak dikoroi telinganya, tidak dibangun programnya, ya istriku cuma nuntut beli tas Louis Vuitton, beli cincin, beli kalung, minta rumah yang gede, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Dan itu tidak jalan saya. Apa yang terjadi kalau istriku koncone Minara Rosli? Wis ganti-ganti. Tasnya Senin pakai ini, pada rental. Selasa pakai apa? Rental meneh. Rebut rental meneh. Kan gitu ya, bisa mati.
Jadi manusia adalah robot, digerakkan oleh program. Ya, kata-kata manusia adalah robot. Manusia adalah robot. Manusia adalah robot yang digerakkan oleh program. Lanjut ya. Oke, nah cermati kita lanjutkan. Nah, maka dalam tubuh manusia ada semacam template. Apa itu template? Pola, pattern, format, kerangka kerja yang beroperasi secara otomatis. Yang ini pun tidak disadari oleh masing-masing orang, karena sudah otomatis, Bapak Ibu. Sudah otomatis. Termasuk Bapak Ibu udah rajin ngaji di berulang di dalamnya Pak Win ini, maka dikabari Woro, oh siap, langsung taruh pikir panjang. Betul? Karena mulai tertata, mulai terprogram, ngaji di dalamnya Bu Woro, itu udah mulai terprogram. Meskipun mungkin ngajinya motivasinya wedang jahe berjadi, tapi nggak penting, terus berulang-ulang karena wedang jahe, orang apa-apa, lebih baik karena wedang jahe ngaji, betul? Daripada karena orang mikir wedang, orang ngaji kan gitu ya. Terang aja gitu. Oke. Jadi memang jangan oke gitu. Buktinya ini bukan minggu, ternyata hadir juga, betul? Nunggu minggu karena hari minggu saja, sekarang udah potnya beda. Jadi kemungkinan kita sudah tidak di hari minggu kayaknya. Lanjut ya, lanjut. Jadi masing-masing kita punya kerangka kerja. Sing tukang nabung ya nabung investasi, tapi nggak pernah nabung sidik dikirim meneh, nggak pernah. Oke, kita nggak sedang bicara Bible, itulah namanya program. Nah, kabar baiknya Bapak bisa mati. Kabar baiknya setiap aktivitas apapun tadi itu bisa dibikin ada, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, bahkan dihapus. Artinya sing ora sholat tadi ketika dia menerima narasi, pemahaman, program, maka dia pun akan jadi sholat. Di ruangan ini boleh jadi Bapak Ibu sebenarnya juga sholat baru kemarin sore, betul tidak? Biar belas-belasan boleh jadi, betul? Tetapi kalau ada sebuah kesadaran muncul akhirnya bertindakan gitu ya. Boleh jadi Bapak Ibu di ruangan ini dulu ngaji rambut blas. Dene pas tonggone yasinan karena kepaten bayi gitu. Orang anak teko itu nggak sampai mengagendakan duduk manis ngaji, tapi sekarang anak terus melakukan, sekarang jadi program kudu ngaji, orang ngaji rugi, program terbentuk. Tetapi program ini kan tidak berlaku untuk semua orang, betul tidak? Baru orang-orang yang sudah menikmati ngaji maka sudah mulai terbentuk. Itulah besok mati pentingnya apa yang saya sebut sebagai behavior crafting. Apa itu behavior crafting, Ibu? Behavior perilaku, crafting dari kata craft, kalau itu craft teman craft ya, crafting itu apa Ibu? Kayak orang bikin lukisan di craft, orang bikin kaligrafi itu craft, orang kerajinan, orang batik itu craft karena mesti kasih gambar dulu di pola mulai kan gitu ya. Orang bikin patung craft. Bahkan orang jahit baju, dari kain dan batu digambarnya dipola dulu, itu craft. Setelah dipola, dirancang, Bapak Ibu, kemudian mulai melakukan, bahkan mulai dilakukan sampai jadi. Maka behavior crafting adalah merancang, memulai, membiasakan hingga menjadi bioritme tubuh. Halo? Nah, Bapak Ibu, kembali ke program kita selama ini. Boleh jadi terbentuk hanya karena lingkungannya ketemu lingkungan, ketemu konco, betul tidak? Padahal kita bisa kita rancang dengan sengaja. Kita akan banyak belajar untuk bagaimana kita menyengaja membuat rancangan-rancangan, membuat behavior crafting dalam diri kita. Siap? Lanjut? Asik? Asik? Menarik? Ayo biar kuat dan pisangnya, ambil pisangnya itu. Udah habis Pak, yang lain. Kalau aku sambil jahat beneran ini tidak apa-apa. Kurang buatku tarik belakang. Siap berbenah, siap? Siap beramal soleh? Siap tinggalkan amal thayyib? Yes. Buru-buru bertindak yang makruf, yang mungkar. Kita pun akan tinggalkan yang thayyib karena kita bergerak menuju yang
Prinsip kita akan masuk. Nah, besar nanti kita akan masuk prinsip. Apa itu prinsip? Kaidah-kaidah yang kita tahu. Oke. Nah, besar nanti ternyata apa sih yang menggerakkan manusia? Apa sih yang mendorong tindakan? Ternyata yang mendorong tindakan itu visi ternyata. Jadi kepemilikan visi yang kuat adalah energi setiap tindakan. Visi. Apa Bapak Ibu? Visi. Apa itu visi? Sesuatu yang jauh yang bukan hari ini. Sesuatu yang mau diraih itu yang nanti gitu. Aku mau ini, nah itu loh. Ininya itu bukan saat ini gitu. Ini itu nanti gitu. Oke. Bayangkan ada seorang tua bilang, anakku kudu kuliah mau bicara nih. Sementara faktanya secara ekonomi dia gak mampu gitu. Belum mampu saat ini. Tapi anakku kudu kuliah. Itu visi. Itulah akhirnya menggerakkan dia untuk berbuat sesuatu, bekerja buat ringan, berdoa benar kuliah. Tetapi orang tua yang selesai SMK alhamdulillah bekerja di Indomaret, Alfamart, Sarapa, fokus sarjana kredit yang bekerja yang angel, dia tidak punya visi ke depan. Orang yang betul-betul kuat visinya, anakku salah siji kudu dadi hafidh misalnya. Akhirnya Bapak jangan 8 akan itu. Bapak Ibu, anakku 4 gak ada satupun yang berproses jadi hafidh dan hafidh. Hebat? Enggak. Kenapa? Ya saya tidak pernah punya visi anakku jadi penghafal Quran. Kenapa? Ya mungkin lingkunganku bukan penghafal Quran, buru-buru ngafal ngaji tek mencatat gitu kan. Jadi nggak punya sampai visi. Tapi beda bayangkan keluarganya Gus Bahak, Gus Koyum kan itu. Dia dari keluarga Gus, keluarga Ning gitu. Sing kabeh sing maca Quran, kudu apa, maka hafal Quran menjadi cita-cita, betul? Jadi ngawal Quran itu cita-cita. Lah keluarga itu apa yang menunggu itu? Hah? Ya bagus itu. Pasti bapaknya punya impian, betul? Sampai jumbo, betul ya? Nah, Bapak Ibu, prinsip ini sebenarnya kan saya tulis ini dapat dari mana, Bapak Ibu? Dari putus asa saya dengan istri saya, Bapak Ibu. Saya putus asa karena bojoku, Bapak Ibu ya. Ngomong lama tak ceritake. Jadi besar mati kan saya ini kan olahraga rajin, Bapak. Rajin ya. Bahkan 10 sehari itu 10 sehari itu sepekan 10 kali. Hari ini 2 kali dulu. Nah, kenapa Bapak Ibu tadi malam ada di Walter, malam itu langsung ke Solo, nginep di hotel. Kenapa? Benes bisa olahraga. Padahal dengan tahu nggak sampai jam wawancara kan isi betul. Tapi kalau saya pagi berangkat itu olahraga hilang. Maka demi olahraga hilang berarti program saya nggak boleh tinggal olahraga sampai baru wujudin langsung pelayu nih. Saya rajin olahraga, padahal olahraga saya juga baru 40-an lebih berapa lupa saya. Dulu olahraganya zaman SD, SMP, SMA, PJOR seminggu sekali itu ya. Olahraga baru belakangan. Kenapa saya olahraga? Ada sebabnya. Dulu saya kesel-kesel deh, kalau pagi itu kesel-kesel. Maka satu dari sampai pagi itu bojoku mesti punya PR, mijeti deh. Karena rakuat bosikil. Kan dari itu. Kemudian periksa dokter bilang, Pak jangan-jangan kelebihan berat badan nih Bapak. Jadi 2 kaki ini nyaganya, karena capek saya tuh di sini, nggak sampai atas, saya di sini. Bener, akhirnya saya olahraga caranya ben berat badanku turun. Alhasil akhirnya berat badan saya 75-an. Dulu 96. Wah bener. Proses itu ketemu dokter ortopedi, dokter ahli tulang. Ayo Pak coba lihat, dan periksa. Coba lihat jalan-jalan, beda 1 jalan, blok-blok jalan itu bakal. Balik kanan, blok. Ya Pak jelas. Bapak ini kaki kiri dan kanannya rada wone ora padha. Jadi gampang kesel.
Nah, akhirnya salahkan itu dan akhirnya hidup saya tambah sehat. Berarti olahraga harus bagi saya. Di samping itu saya belajar dari bukunya Indra Nafsu, Sehat Tanpa dan sebagainya, kemudian ngaji. Oke, saya pengen umur 78 masih sehat, masih kuat 9 tahun, masih berdakwah kesana kemari. Saya pengen sehat. Maka olahraga menjadi irama kehidupan. Tidak cuma olahraga, termasuk yang lain. Kopi aja Bapak Ibu. Tidak selalu minum kopi itu manis, barusan minum kopi itu pahitan ya. Nah, kembali bojoku tak olahraga angel enggak minggu. Wong itu kan beda karo lanang. Padahal bukan nggak punya waktu wong ibu rumah tangga bisa atur waktunya, betul tidak? Tapi dari dulu tak ajak angel ini 20 pol. Oke, aku mikir kok bojo kaya ngono ya. Iki jelas barang apik, barang istimewa olahraga. Nek kok angel setelah belajar, oh iya, bojoku tidak punya visi sehat itu. Ini kan bisa alhamdulillah, mungkin begitu. Halo? Istriku tidak punya strong way untuk olahraga. Sementara aku kudu ben sehat, iya sehat. Oke. Banyak ibu rumah tangga waktunya banyak tidak baca Quran. Tetapi ada ibu-ibu sedina bahkan 3 juz. Saya kenal seorang ibu, ibunya teman saya, Mas Dudi Yulkifli. Mas Dudi Yulkifli keluarganya papa, jadi kabeh. Sing dokter, sing apa, jadi kabeh. Salah satu tirakate, boe 3 juz. Sementara kita ngorok. Nah, boleh bicara seperti ini boleh? Boleh lanjut boleh? Boleh. Nah, ibunya teman saya kenal. Kenapa? Dia berpikir dia punya cita agung mulia. Sementara dia sadar kemampuannya terbatas banget. Maka dia cari cara biar dekat sama Allah. Bicara cedak ke Gusti Allah. Maka agul-agul dia orang lain boleh apapun gitu kan ya, dia mau longgar sini, mau colong dia juga bekerja Bapak Ibu. Lu juga bekerja, jangan dikira lu bekerja di perusahaan biro di Fatimah Zahra itu Bapak Ibu. Begitu longgar pas nangani tamu berarti 3 juz. Dan saya lihat yang 3 juz sehari itu sudah 2 orang itu, dan satu lagi ada yang punya optik mas saudara juga 3 juz. Apakah kita 3 juz? Tidak juga. Itu cara dia, wasilah dia agar dekat dengan Allah. Kenapa? Punya visi yang kuat, sadar kita ringkih, nggak punya sumber daya, kudu nyedake karo Gusti Allah. Nah, yang diyakini wasilahnya dekat dengan Quran. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak yang longgar-longgar tok nyekel Quran 11 orang? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Pas kerja, selo, malah nonton TikTok lama-lama, Quran nggak dicekel. Ada? Kenapa? Nggak punya visi. Saya tidak sedang menghakimi orang kan, betul. Jadi nanti visi yang menggerakkan. Guru kita mau cerita luar biasa, dia seorang visioner. 30 tahun lalu ketika di Puri Kembar baru 2-3 orang, udah bilang apa? Nanti yang ngaji di Puri ada ribuan orang, itu. Ketika bilang gitu, apakah sudah ribuan? 2 biji. Betul hari ini, akhirnya selasihkan waktu, betul. Malam Jumat dan malam Ahad untuk ibu-ibu ribuan. Kenapa? Visi.
Ketika Puri Kembangan Jakarta Barat akhirnya juga penuh, gak muat, kan di Gang Sempit ini berpikir kita masih punya tempat, yakin Allah kasih tempat. Itu baru keinginan, dan hari ini jadi Tanjung Bumi. Jadi cermati, visi itu menggerakkan. Halo? Ya, katakan. Visi itu menggerakkan. Visi itu menggerakkan. Visi itu menggerakkan. Visi itu menggerakkan. Maka pastikan kita punya visi yang besar. Punya visi misi. Next kita bantu bagian bikin visi misi. Yang pasti berpikir jauh, makin clear. Bapak Ibu, nah makin bisa melakukan. Kalau saya tuh udah gitu Bapak Ibu, mana aku kudu sarjana kabeh. Padahal bapak saya tani Bapak Ibu. Hari ini faktanya anaknya sarjana kabeh. Kasih, borong. Buara itu cincinnya banyak banget. Cincinnya banyak. Iya. Visi aku pasti di habis itu orang bilang apa-apa. Baik saya sama istriku nikah, istriku tiba banget baik. Saya nikah 2 minggu itu cincinnya wes neng pegadaian kantor. Iya. Cek. Gitu ya? Ayo Bu, diujuk Bu, kata teman itu. Adakah di antara ibu bapak yang belum rutin olahraga? Ada? Ada? Kenapa? Bukan karena nggak punya waktu, ya toh ya? Karena belum memprioritaskan. Visinya belum tajam untuk urusan yang lain tajam, tapi untuk olahraga nggak tajam. Kenapa Bapak Ibu mohon maaf dari ngawur? Kenapa? Visi sehat seger belum ada. Oke? Kenapa ngajinya belum one day one just? Kenapa? Visinya belum ada. Kenapa sholatnya sih kayak mono? Visi besarnya belum ada. Yang ada asal meneng sholat rubuh-rubuh gede gak apa-apa. Nah, kita nggak sedang bicara baik dulu, tapi segalanya digerakkan oleh apa? Visi. Lanjut. Siapa yang malam ini dapatkan pencerahan? Senang dengan ngaji kita di sini? Senang? Besok datang lagi? Siapa datang lagi? Ngajinya angel, ya wes. Nah, visi Bapak Ibu itu bisa di bidang kemapanan ekonomi, bisnis, keluarga, investasi, kesehatan, spiritualitas, kontribusi pada umat, bisa apapun. Bahkan keluarga pun masih bisa dipertel lagi. Punya pasangan yang seperti ini, punya anak, kayak saya anaknya 4, nomor 1 kudu ngene, lorong ini, telung ini, papat ini, limong ini, itu masih bisa dipertel semuanya. Masih bisa dielaborasi lagi, dipertel-pertel. Oke, sampai sini paham ya Bu? Paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk langkah-langkah. Baik, apa langkah-langkah agar kita menjadi sang penguasa waktu? Kita menjadi sang pemanfaat waktu atas karunia Allah yang diberikan pada kita. Kita betul-betul mendesain waktu kita untuk mendekatkan pada goal, cita-cita, harapan, impian kita. Sehingga kita tidak cuma boring, piap, bertahun-tahun ngeluh, piap, tak segera temandang.
Oke, apa langkahnya Bapak Ibu? Langkahnya yang pertama adalah perkuat narasi menuju visi mulia. Nah, sementara Bapak Ibu didata dulu apa sih daftar keinginan Bapak Ibu? Apa keinginannya? Nah, dari keinginan itu, Bapak Ibu, maka perkuat narasi. Apa narasi? Pemahaman, pengetahuan, baik lewat orang-orang sampai yang kita ciptakan, kita dekat dengan mereka. Kita membaca, nonton podcast apapun yang membuat pemahaman kita semakin meningkat. Karena nanti makin kita paham, maka kita makin punya nama strong way, punya alasan kuat untuk take action. Gitu. Tadi saya olahraga karena alasan saya kuat banget, saya mau sehat sampai 70, 80, 90 tahun terus berdakwah. Saya punya pengen panjang umur, sehat seger, bahagia setiap saat, enteng olahraga gitu ya. Maka saya enteng berolahraga. Orang olahraga minum vitamin. Luar kota gini tambah ekstra doping Bapak Ibu. Saya minum imbus Bapak Ibu. Luar kota gini masih plus vitamin C 5 mg Bapak Ibu. Jadi saya menjadi kuat di bidang olahraga karena apa tadi Bapak Ibu? Karena termasuk kan pemahaman memperkuat visi mulia ini Bapak Ibu. Tadi saya dikarai oleh Morse tentang harus bermakna. Iya karena itu asal 10-14. Aku dikarai kui. Bukan dikarai seorang guru yang selalu bilang Miftahul Jannah La ilaha illallah. Enggak, itu tidak salah. Tapi dilalah aku ketemu sang guru yang membangun narasi perjuangan, narasi makrifat, narasi Islam itu gini gitu. Islam itu gerak, Islam itu tangan di atas, Islam itu sehat, Islam itu punya marwah. Oh gitu Ibu. Gitu. Aku dicekoki terus dan melihat beliau. Halo. Jadi Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu ingin apa? Maka perkuat narasinya. Nah, contoh Bapak Ibu, saya betul-betul udah lama banget Bapak Ibu. Saya punya visi pengen banget saya itu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Saya pengen hari-hari saya itu berapa Quran Bapak. Hari-hari saya dekat dengan bersama Tuhan. Maka Bapak Ibu saya belajar betul. Belajar lagi di YouTube. Di YouTube tentang fadilah baca Quran. Oh, ketemu setiap guru ternyata. Nah, meskipun hadisnya sama, guru yang menjelaskan beda, pendekatannya beda, betul tidak? Maka sudut pandang itu akan memperkuat Bapak Ibu. Saya nonton itu online. Saya nonton ulumul Quran tentang baca literatur, artikel literatur tentang. Akhirnya makin kuat Bapak Ibu untuk menjadi dekat dengan Quran. Gara-gara apa? Narasinya. Jadi perkuat narasi. Ketika kita mau mendidik anak yang terbaik, anak bersoleh-solehah, maka mesti belajar parenting. Kenapa penting anak-anak jadi anak kuat, anak sehat, anak mandiri, anak yang tidak tergantung gadget. Nah, kabar baiknya hari ini kita bisa belajar dimanapun gampang. Paham sampai sini? Jadi visi saja harus diperkuat narasi. Maka Bapak Ibu niatkan juga Bapak Ibu nanti tahun depan Bapak Ibu sebelum Ramadan ikut khalwat biar betul-betul ini. Agendakan hari ini. Niatkan ya. Wis niat sih, mau gampang kok. Jangan ada ngaji ada. No, jangan putuskan itu. Wis bismillah aku kudu khalwat. Biar ketemu beliau, diri.
Kalau Bapak Ibu setahun sekali masih lumayan, aku seminggu sekali Bapak Ibu. Lanjut. Visi yang tidak disertai dengan perbanyak narasi, sesungguhnya itu hanya keinginan. Hanya pengen, aku pengen yuk, dan anak soleh ya pengen toh. Kaji, aku pengen kaji, umur ya pengen kaji. Hanya pengen. Ketika tidak kuat narasi itu, berarti gak jadi visi. Kan ada orang kudu banget tuh, insya Allah, alhamdulillah, orang serapopo, mampu, gitu. Halo, sudah nabung untuk umroh, sudah daftar haji, belum pada itu gelai kropiang. Bukan karena tidak mampu, tapi karena visinya tidak tajam. Lanjut. Jadi visi harus perkuat narasi. Kemudian langkah kedua Bapak Ibu, menjadi sang eksekutor. Apapun yang tadi kita impikan tadi, kita visikan, diubah menjadi apa? Bapak Ibu, tindakan. Ternyata saya pun butuh waktu 2 tahun Bapak Ibu, tak keling-keling, untuk bisa betul-betul ketemu format yang worth it agar saya dekat dengan Quran. Saya butuh waktu 2 tahun, alhamdulillah harus ketemu. Karena terus melakukan nanti yang ketika tes dan ukur, akhirnya sekarang ketemu. Ya ketika tes dan ukur, sampai menemukan hal yang pas untukku gitu loh. Tes ukur, evaluasi tes ukur. Nah apa itu Bapak Ibu? Kembali ke saya untuk Quran. Aku sudah sejak membaca Quran. Cuma saya kan nggak bisa seperti banyak orang yang bermain terus tadarus. Apa yang saya menemui? Karena saya banyak masih di lapangan. Saya nggak bisa habis ngaji raiso. Orang sekali duduk sakjus mungkin. Tapi saya pengen dengar dengan Quran. Maka berbagai cara diupayakan. Termasuk saya punya Quran yang gede di rumah terjemah itu tak potongi weh. Terjus tak bilang fair, rumah rorornya tak gowo. Ya lumayan nambah. Tapi ternyata kok belum enak. Ketemu lagi Quran terjemah sing cilik wapi. Boleh juga. Akhirnya apa? Untuk dengar pasti masjid buka pas antara kilo-kilo. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin Ramadan hari ketiga ketemu kan, saya Ramadan di awal sudah itikaf di masjid-masjid malam. Nah itu di Seruan sana, saya sambil tidur, sampai di Seruan aku naik masjid, berapa orang Quran apa ini lagi? Nah lu mau dulu apa ini? Terbitan Mujajah, saya tidak sedang jualan Quran ini, sudah jadi. Tapi kalau ini, kalau terjemahan nih, kalau Latin nih, ada terjemahan Latin berarti tulisannya kan kurang gede, betul? Ternyata problem saya selama ini meripatku wis sepuh, wis ra kuat maca suwe, maka macane kudu sing gede, sing cetha welo-welo, sing dasare putih. Akhirnya ketemu di sana, oke, lumayan gitu di Salatiga itu. Tapi lumayan lah gitu kan. Meskipun masih ada ininya gitu kan, ini gede A5, A4. Akhirnya aku googling ke Topet, ke Shopee, ternyata ketemu sama memang Mujajah, tapi 15 baris. Loh cocok, tak order, dikirim ke rumah. Nah sekarang ini menemani saya setiap hari. Ini kan purchase Pak Ibu ya, di tasku, di mobilku, ini cedak aku terus. Lampu merah Jakah itu Bapak Ibu tahu, itu pas teng merah, ini 6 menit loh Bapak Ibu. Sering pas pelaku, wayahe malah pas abang bisa 12 menit. Maka lumayan. Sampai rapat nunggu, tadi saya tadi di Solo Bapak Ibu, sama seruangan belum ada tanda-tanda kehidupan Bapak Ibu. Hotel, berapa? Lumayan.
Jadi setiap hari sekarang saya bisa membaca Quran berkali-kali. Jangan dikira hebat ya Bu, karena berkali sekali-kali boleh jadi coba banyak aja. Ning cedak. Nah bagi saya ini sudah satu kemajuan yang luar biasa. Jadi punya visi tajam bahwa baca Quran itu penting, sudah buruk itu kan narasi bener. Terus bicaranya membuktikan caranya itu kudu mlaku saking seputar untuk konteks Quran ketemu. Maka saya bahagia banget Bapak Ibu sekarang. Saya kemanapun bawa Quran tipis, enteng, gede kena boarding tas, betul? Enteng ini kan per juz ya 30 juz. Ini masukkan wis enteng itu. Wes delo-delo ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak percaya tadi mulai di sini aku misalnya baca sebentar loh Bapak Ibu. Tadi di situ. Tadi sampai sini lebih lama loh Bapak Ibu, sampai kan dari Solo tadi ya. Belum bisa udah sampai minggir saya Bapak Ibu. Lumayan. Kalau sini kan kasihan ya. Lumayan. Ini satu achievement bagi saya karena dulu saya tidak seperti itu. Jeda-jeda sedikit ini. Halo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bayangkan kalau kita terus mempertajam visi, maka nanti akan banyak perilaku baru yang berhasil. Sidik bawa sidik ya. Sehingga kita belum menjadi sosok yang ahlul amal soleh. Amin. 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 Jadi perkuat visi, perkuat narasi itu. Terus bertindak nanti kita akan gitu. Dan saya nanti sebagai penutup, saya punya kawan Bapak Ibu namanya Dr. Alex Sujanto, dokter keren Bapak Ibu. Ini menurut saya potret sosok yang beramal soleh. Saya tahu beliau Bapak Ibu dulu beliau tentor LPK LKP itu. Saya kenal Pak Alex. Bisa mati tentor, pulang. Jatuh D3, lanjut S1 lah. Saya tuh ambil S2 lah. Saya tuh hajar S3, doktor. Luar biasa nih dokter Alex, dokter. Cuma itu, iya, enggak. Tapi memang dia terus akan banyak hal ya. Dia bangun bisnis. Akhirnya punya LKP Sinar Nusantara di jalan untuk tentara pelajar itu. Oh, Bukit Geraha Singapura. Itu boleh dulu. Miliarder. Cuma itu enggak. Belum berkhidmat pada umat apa begitu. Berkhidmat pada umat. Lewat apa itu? Mengabdi di pondok. Di pondok di sana dalam pertemuan. Dia ngantor di pondok sampai habis subuh, menjelang subuh sampai jam 6:30 jam 7 pagi selama sekian tahun. Dia tidak ada dakwah teriak-teriak gitu. Berkhidmatnya ngurusi pondok, stay di pondok, ngurusi manajemennya. Karena kalau kiai itu jadi enggak, ya tidak manajemen dia ngajar, gitu ya. Beliau di manajemennya. Luar biasa, sosok Alex. Dan Bapak Ibu, amaliyahnya, zikir wiridane, sholawatane, zikirnya, saya kagum dengan sosok Alex. Sampai-sampai Bapak Ibu, saya paling lama 2 pekan mesti ketemu beliau. Saya karena saya menangkap energinya. Dilalah saya dengan beliau nggak punya irisan, nggak punya ruang untuk ketemu di mana, nggak ada. Artinya nggak ada kesebaran yang itu kan nggak ngaji ora. Sampai kami nggak punya irisan untuk alasan untuk ketemu. Oke. Tapi aku ketemu. Nah kami ketemu saya ketemu dengan beliau, ya kalau saya seminggu sekali, paling lambat 2 minggu sekali. Mungkin cuma setengah jam, maksimal 1 jam. Saya coba pengen makmum sholat duhur. Beliau sosok yang komplit, ya ngajinya, ya wiritannya, ya tweeting. Lalu kita pun bisa menjadi sosok Alex Sujanto. Amin. Ketika apa? Ketika kita menjadikan tubuh kita sebagai robot tadi, kita masukkan program 1 demi 1.
spirit amal soleh kita tambahkan satu demi satu. Bapak Ibu boleh mulai bismillah, misalnya mulai malam ini bismillah, aku dekat dengan Quran. Oke boleh? Mulai pagi apa maca pirang ayat sih, dikunci baju bo, nanti kondur sebelum tidur ngaji sih. Kalau jika tidak akhirnya ndelok WA tok nomor ini belum yang sekarang nomor ini belum ya. Misalnya mulai besok pagi subuhan lebokke ning masjid, infak setengah pagi, mulai besok pagi baca satu istighfar atau apapun dan sebagainya kita mulai. Nah, percayalah lalu semakin kita masukkan program satu demi satu tanpa sadar nanti akhirnya kita punya begitu banyak program dalam diri kita yang itu sudah otomatis tadi. Enak toh? Enak? Ya, selamat berbenah diri, selamat membangun diri Ibu untuk menjadi pribadi dalam versi yang makin terbaik. Amin ya. Jadi pastikan diri kita semakin ke belakang, semakin dekat dengan Allah, semakin makrifat, semakin sejalan dengan ajaran-ajaran. Amin ya. Jangan sampai kita habis waktu untuk mengatakan wah, tiap ngeluh. Jangan sampai kita isi sesuatu yang membangun. Terima kasih. Mohon segala kurang, semoga kita menjadi pribadi yang makin beruntung. Dengan apa? Dengan meningkatkan iman, beramal soleh, berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang disampaikan